Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Di dalam situasi dicobanya kita, seluruh umat manusia di bumi ini, dengan wabah yang dikenal dengan sebutan COVID-19, menuntut kita untuk melakukan upaya-upaya agar penyakit-penyakit itu bisa terhindarkan, baik itu melalui upaya secara zahir maupun secara batin. Secara zahir, kita sudah banyak diimbau oleh para ulama kita sudah banyak diminta oleh pemerintah kita untuk jaga jarak atau social distancing. Itu merupakan salah satu upaya lahir agar kita tidak terjangkit oleh sebuah wabah virus yang dinamakan dengan COVID-19. Kemudian juga upaya-upaya para ulama kita untuk mencoba menghentikan atau mencoba untuk menghilangkan wabah itu dengan upaya-upaya batinnya, misalnya dengan doa bersama, dengan dikir-dikir, dengan aurat-aurat yang diijazahkan kepada kita, mulai dari sholawat sampai kepada bacaan-bacaan Al-Quran dan lain sebagainya. Itu sangat komplit sekali. Itu juga menjadi bagian dari upaya kita untuk menghindari wabah COVID-19. Tapi sayangnya, apa yang kita lakukan, misalnya orang-orang yang tidak sholat, hanya sholatnya di rumah, tidak ke masjid, karena itu adalah upaya untuk sebagai ikhtiar dirinya secara zahir untuk menghindari COVID, malah justru diolok-olok oleh orang yang seolah-olah sembahyangnya, sholatnya paling wakal. Ada himbauan untuk menutup masjid seolah-olah ini adalah titipan agama-agama lain. Ini adalah musuh-musuh Islam yang sehingga perlu untuk dihentikan misalnya. Padahal tidak ada kaitannya sama sekali. Bahwa itu adalah upaya lahir, sebagaimana Rasulullah juga pernah dulu ketika terjadi wabah menimpa kepada masyarakat muslim, Rasulullah mengatakan, jangan, apabila ada suatu wabah yang terjangkit dalam satu daerah dan maka kalian jangan datang ke sana. Tapi ketika kalian sudah berada di sana, maka jangan keluar dari daerah itu sendiri. Artinya bahwa orang tersebut ketika keluar tidak boleh menulari, menyakiti kepada orang yang tidak pernah berinteraksi di dalamnya, atau orang yang sudah berada di luar tidak pernah berinteraksi di dalamnya, jangan mencoba untuk berinteraksi berada di dalamnya. Ini sebenarnya yang terjadi. Kita juga tidak perlu mengolok orang-orang yang masih merasa aman gitu ya, walaupun harus benar-benar lebih hati-hati. Dan saya kira saling salah menyalahkan, seolah-olah saya adalah orang yang paling kuat ibadahnya, sehingga orang yang hanya sholatnya, tarawihnya di rumah saja misalnya, itu adalah orang yang ibadahnya kurang. Itu salah besar. Dan yang terpenting di dalam konteks ini sekarang ini, itu adalah hadis Nabi yang menyatakan, al-qayyasu man dana nafsah wal hajisu ayat ba'ahwa. Bahwa orang yang cerdas, orang yang cerdik adalah orang orang yang mau menggunakan akal pikirnya untuk berintrospeksi. Sementara orang yang bodoh adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Jadi kecerdasan saat ini adalah kalau kita mau berintrospeksi kepada diri kita sendiri, tidak menyalahkan kepada orang lain yang misalnya karena dia mengikuti himbauan ulama,
tidak sholat ke masjid, tidak mengganti sholat duhur dengan sholat Jumat dengan sholat duhur misalnya, itu kemudian dikatakan sebagai orang yang termakan oleh isu-isu agama lain misalnya, oleh Yahudi biasanya seperti itu. Itu sangat, pandangan-pandangan itu sangat sempit sekali. Mungkin hanya itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.